Apa itu sebenarnya Danantara yang dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo? Untuk menjawab hal ini, kita harus memahami cara negara bekerja selama ini. Kalau ternyata cara kerja itu tidak efisien, maka ke depan kita harus berani merubahnya agar menjadi efisien dan menguntungkan. Cara kerja keuangan negara salah satunya adalah sebagai pendorong pembangunan. Katakan dengan membangun waduk atau irigasi, infrastruktur jalanan, dan lain sebagainya. Di mana BUMN kemudian membangunnya dan mengelolanya. Maka dalam catatan APBN itu adalah hanya satu arah, hanya uang keluar. Sementara BUMN jadi tempat balas budi dari hutang kampanye. Dan sedikit yang bisa bekerja secara profesional, secara leluasa bergerak tanpa diganggu kepentingan politik. Maka jauh-jauh hari dihembuskan. Ada baiknya BUMN bukan di bawah kementerian. Karena kementerian itu jabatan politik dan regulator. Sementara BUMN itu perusahaan yang menjadi operator. BUMN di kementerian atau BUMN kementerian menyebabkan pemain jadi wasit. Maka Pak Prabowo membentuk Danantara, solusi ketemu di tengah. Bagaimana cara kerjanya? Model bisnis Danantara tidak sama lagi dengan BUMN yang selama ini dijalankan. Kedepan seluruh perusahaan BUMN tidak lagi setor dividen ke Kementerian Keuangan. Seluruh BUMN setor dividennya ke Danantara. Danantara lah yang akan setor dividen ke Kementerian Keuangan. Dividen dari labanya sendiri, bukan labanya BUMN. Artinya uang hasil dividen para BUMN diputar dulu oleh Danantara, dibisniskan. Kalau bisnis Danantara baik, punya laba, baru dikirim ke Kementerian Keuangan sebagai laba yang disetorkan ke Kementerian Keuangan sebagai dividen. Tentu Danantara tidak harus berlaba di awalnya, setidaknya dalam jangka pendek, namun jangka panjang sangat-sangat positif. Bisa saja Danantara diberi tugas khusus misalnya oleh pemerintah untuk mengerjakan bisnis tertentu seperti jalan tol atau membangun pabrik mesin pertanian atau mencetak sawah. Tidak lagi pakai APBN, cukup pakai uang Danantara. Baik sahabat, kita menjelaskan Danantara lebih detail lagi. Hal ini saya cuplik atau saya ambil dari catatan Pak Dahlan Iskan. Dia mengatakan, katakanlah bulan Juli depan Danantara mulai dapat dividen dari para BUMN. Besarnya katakanlah 150 triliun rupiah. Dividen biasanya memang dibayarkan antara bulan Juli sampai Desember. Dulu uang 150 triliun itu masuk ke Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan dimasukkan ke APBN untuk membangun. Katakanlah untuk biayai proyek-proyek senilai 150 triliun. Uang habis, proyek selesai. Di Danantara, uang 150 triliun itu dijadikan modal untuk mencari investor bisa sampai 1000 triliun. Maka di Danantara uang 150 triliun bisa dipakai untuk membangun proyek senilai 1000 triliun. Tahun depannya lagi Danantara dapat setoran dividen dari para BUMN sebesar itu lagi atau lebih besar dan dijadikan kendaraan lagi untuk membangun another atau proyek 1000 triliun lainnya. Begitulah setiap tahun. Di Danantara uang 150 triliun bisa bernilai 1000 triliun. Bayangkan pengalaman selama ini. Di APBN uang 150 triliun ya tetap 150 triliun sebelum diambil jatah korupsi 30% ya. Lalu ada lagi tugas Danantara. Katakan pemerintah mau membangun waduk irigasi jaringan kereta api, pembangkit listrik tenaga sampah, dan APBN atau PBD masuk dulu ke Danantara dan Danantara yang mengatur sehingga pengelolaan dari aset Danantara tersebut dicatat di pembukuan Danantara yang menambah nilai Danantara. Valuasinya menjadi naik. Bukan seperti dulu, uang hilang dan tidak tercatat sebagai aset nasional atau aset daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai nilai bisnis. Peace.